Periksa secara rutin jaringan listrik di rumah. Diduga akibat korsleting listrik, 3 petak ruko di Kota Padang, Sumatera Barat habis terbakar. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kepanikan terjadi saat puluhan rumah panggung yang terbuat dari kayu terbakar. Kobaran api membakar puluhan rumah panggung yang terbuat dari kayu di kawasan Flamboyan Bawah, Kecamatan Pandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kuatnya hembusan angin membuat api cepat menyebar di kawasan padat penduduk. Warga yang panik berupaya menyelamatkan harta bendanya. Sejumlah relawan bersama warga berupaya melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Petugas pemadam yang datang terkendala sempitnya jalan menuju titik api. Kobaran api disertai dengan kepulan asap hitam membakar 3 ruko di daerah kawasan Belandi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Akibat kejadian ini, 1 karyawan laundry terluka dan segera dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil, Kota Padang. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu bangunan yang terbakar. Pak, ini berapa mobil damkar Pak yang dikerahkan Pak? Yang dengan personil? Kan 5 armada. 5 armada. Dengan personil Pak? Lebih kurang 50 orang. 50 orang. Pak, ini dugaan sementara apa Pak penyebab kebakaran Pak? Dugaan sementara mungkin korsleting. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang dan Palangkaraya melaporkan. Pemirsa, di sela-sela agenda World Water Forum WWF ke-10 di Nusa Dua Bali, CEO Tesla Elon Musk menghadiri gala dinner dengan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Dalam acara makan malam, keduanya juga membahas sejumlah kerjasama dan investasi dengan Indonesia. Di sela-sela agenda World Water Forum WWF ke-10 di Nusa Dua Bali, CEO Tesla Elon Musk turut hadir dalam acara makan malam. Elon Musk bahkan duduk di apit Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto sambil dihibur orkestra simfoni Praditya Wirata Bakadat. Mahasiswa Kementerian Pertahanan, pertemuan gala dinner Prabowo dengan Elon Musk juga membahas sejumlah kerjasama dan investasi perusahaan perusahaan raksasa milik Elon Musk dengan Indonesia. Kedepan diharapkan pertemuan keduanya bisa berlanjut dengan kerjasama yang baik sehingga berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Dalam pertemuan ini, Elon Musk terlihat mengenakan batik bomba asal Sulawesi Tengah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pimpin KTT World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 di Nusa Dua Bali. Ia menekankan solidaritas global dalam tata kelola air. Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan para pemimpin delegasi yang menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT World Water Forum di Bali International Convention Center atau BICC Badung, Bali. Presiden Jokowi menegaskan Forum Air Sedunia ke-10 ini sangat strategis untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi. Indonesia pun mendorong 3 hal secara konsisten, yakni prinsip solidaritas, hidrodiplomasi konkret, dan memperkuat kerjasama internasional terkait air. There are 3 points that Indonesia has been consistently pushing for. First, strengthening the principles of solidarity and inclusivity to achieve solutions to common challenges, especially for small island countries and countries that are facing water scarcity. Second, empowering hydrodiplomacy towards concrete and innovative cooperation and avoiding competition in the management of transboundary water resources. Third, strengthening political leadership as a key to the success of various cooperation towards sustainable water security. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menghadiri agenda rapat sebagai wakil dari Interparliamentary Union atau IPU Forum Parlemen Dunia. Puan mengatakan parlemen dan pemerintah mampu meningkatkan pendanaan untuk pengadaan air bersih, maka persoalan kelangkaan air akan dapat diselesaikan secara signifikan. Ia menegaskan komitmen Parlemen Dunia dalam menghadapi berbagai persoalan terkait air. Aktris Cinta Laura yang menjadi duta komunikasi WWF ke-10 juga hadir dan berbicara terkait pencemaran serta kelangkaan air bersih. Ia juga mengajak generasi muda untuk berkontribusi nyata dalam menjaga ketahanan dan kelestarian sumber daya air.
Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar jamuan makan malam bagi para tamu negara dan delegasi di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Parade budaya khas Indonesia kental terasa mulai dari pakaian yang dikenakan kepala negara dan undangan hingga penampilan seni musik dan tari serta menu makan malam. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas partisipasi para tamu negara dan berharap semangat Forum Internasional Sektor Air terbesar di dunia membawa semuanya untuk bekerja sama berbagi akses air bersih dan sanitasi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan. Pemirsa, ratusan jurnalis di Banyuwangi demo di kantor DPRD Banyuwangi, Jawa Timur. Wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Banyuwangi menolak revisi undang-undang atau RUU penyiaran karena bisa mengancam kemerdekaan pers. Dengan menampilkan kesenian jaranan, buto, ratusan jurnalis dari IJTI, BWI, dan AJI tergabung dalam Aliansi Jurnalis Banyuwangi, demo menolak revisi undang-undang penyiaran di kantor DPRD Banyuwangi yang mengancam kemerdekaan pers. Kesenian khas Nusantara dengan nilai mistik sengaja dihadirkan sebagai bentuk sindiran karena dalam draft Undang-Undang Penyiaran melarang penayangan siaran mengandung unsur mistik serta penayangan siaran pengobatan supranatural. Menolak revisi undang-undang penyiaran. Ya, karena di situ kita melihat banyak sekali yang membungkam kebebasan pers. Dan yang khusus di Banyuwangi, kita juga menunjukkan adanya larangan tayangan siaran bernuansa mistis dan pengobatan supranatural. Sementara di halaman gedung DPRD Kota Blitar, puluhan jurnalis IJTI dan PWI demo menuntut agar DPRD Kota Blitar menyampaikan surat penolakan terhadap RUU penyiaran ke DPR RI karena mengancam kebebasan pers. Mereka menabur bunga di atas batu nisan sebagai simbol matinya demokrasi. Mengancam keberadaan kita, yakni salah satu contohnya saja bahwa jurnalis ini dilarang membuat atau menerbitkan liputan investigasi. Jurnalis Blitar terus mengawal RUU penyiaran hingga tuntutan kebebasan pers di Indonesia tidak dikebiri. Dari Banyuwangi dan Blitar, tim kontributor melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Prihatin dengan kasus martabak yang viral dan berujung pelaporan polisi, komunitas ojol di Medan borong dan bagikan martabak secara gratis. Ojek online Medan mendukung UMKM di Medan tumbuh dan berkembang. Martabak. Puluhan pengemudi ojek online langsung menyerbu usaha martabak Bangka milik Amin yang sempat viral. Dugaan pungli martabak yang dilakukan oknum di sub dan berujung kepada pelaporan ke kantor polisi. Para pengemudi ojol memborong martabak untuk mendukung kemajuan UMKM di Kota Medan. Untuk proses hukumnya, komunitas ojol menyerahkan dan mempercayai kepada pihak kepolisian. Amin, pedagang martabak, mengaku senang mendapat dukungan dari pengemudi ojek online. Dirinya juga berterima kasih kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution yang sudah memerintahkan anggotanya untuk mencabut laporan ke kepolisian terhadap dirinya. Terutama saya mendapat dukungan ya dari masyarakat Medan, terutamanya ojol. Mau ucapkan terima kasih sama Pak Bobi selaku Wali Kota kita. Pak Bobi sangat melindungi masyarakat kecil. Saya berterima kasih sama Pak Bobi. Sebelumnya, pedagang martabak terlibat perselisihan dengan petugas di sub yang diduga meminta sejumlah martabak ketika melakukan sosialisasi larangan parkir di atas trotoar minggu lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan.